ngobrol, terus tiba-tiba kebetulan mata gue minus, guys, mata gue tuh minus. Jadi kalau ngeliat jauh kan otomatis buram kan. Tiba-tiba gue lagi lihat ke sana lagi ngobrol-ngobrol, Miski lewat, dan itu bener-bener kayak doi lewat lambat banget gitu kayak slow mo gitu ya? Slow motion banget gitu. Ya dan saat itu sih emang gue akuin kayak apa ya, dia pakai baju putih panjang, bener-bener panjang tapi kayak nyeret, bener-bener nyeret. Itu orang yang cerita bener-bener nyeret tuh bener-bener nyeret. Malam semuanya, balik lagi sama kita di Dilarang Ngomong Kerjaan. Wuhui. Halo semuanya. Malam. Selamat malam. Gimana Apa kabar? Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Fisik sih sehat, Le. Pikiran yang gak sehat. Fisik sehat, pikiran. Waduh. Semenjak makanya kan di kantor kita dikirimin itu kan mental illness itu diperhatikan banget. Cuman gue selalu bener sih. Kalau itu selalu baik, gue ngomongnya selalu baik itu takut ntar disangka nggak baik beneran gitu loh. Kan kadang suka aneh juga kan kelakuan gue, kadang-kadang suka karena omongan lah doang. Deteksi ya kan. Wah jangan deh, gue berarti yes baik. Ini kita mau ngomongin apa nih guys? Kalau dilihat-lihat dari nih, ibu-ibu melahirkan. Gue lihat dari background nih, ibu-ibu melahirkan atau kakinya kejepit atau gimana nih? Kayaknya itu ketindihan si Les tuh, background. Kayaknya ketindihan Vito tuh kayak. Ketinggian Vito itu. Maaf ya Mbak, ya apa lagi. Gue kayak pernah tahu kali ini kita gue lupa tapi. Kita mau ngajak ngobrol nih, pembahasannya sedikit beda dari sebelum-sebelumnya nih, Brek. Ini nyambung. Apa tuh kira-kira? Sedikit serius nih kayaknya, sedikit serius. Karena nyambung sama background yang Vito udah pilih itu kayak horor gitu kan, menegangkan, mencekam gitu. Menyakitkan gitu kan. Menyakitkan iya, kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Kali ini kita mau ngajak ngobrol seorang perempuan. Wih, siapa tuh Dim? Biar gak usah batang mulu kan tuh. Biar ada pemanisnya dikit isi YouTube kita gitu videonya. Jadi kita biar ada memenuhi request kalian ya kan. Jadi iya. Beberapa video kita terakhir kenapa kita selalu para kaum kawa yang kita undang, karena emang kalian pasti rada-rada muak melihat laki-laki tiga ini ya kan. Karena dari jumlah viewernya juga lebih banyak kalau mengundang kaum hawa dibanding sorry Cang bukannya bukan nggak menghargai kacang ya gitu kan. Cuman ya namanya juga followers kita, viewers kita tuh pengennya lihat yang bening-bening gitu kan. Yang nggak kayak batang-batang lagi, nggak kita lagi orang-orangnya. Yaudah Dim, kenalin aja Dim, siapa Dim? Kenalin aja ya. Jadi kita pengen ngajak ngobrol seorang kaum hawa. Nah dia ini punya kemampuan yang tidak dimiliki banyak orang. Kalian khusus. Bisa dibilang indigo, ya kan? Indigo ya, bukan nama wifi tapi. Juga ya itu mah indigo. Itu mah. Kadang ada juga ngomong six sense, apa indra. Padahal kita nggak tahu apa indra, ya kan? Berapa bersaudara. Nah jadi mendingan kita langsung aja kita ngajak ngobrol orang yang punya kemampuannya itulah biar lebih valid infonya ya kan. Panggil aja nih Mbak. Panggil aja langsung. Halo. Dengan kakak siapa ini? Halo, suaranya dulu boleh nggak? Atau nggak usah ada mukanya aja? Misteri guys. Biar penasaran ya. Guys, suaranya aja lu pasti bisa dengar. Dengar kan? Lu bisa membayangkan nih dari suaranya. Kalau bikin orang penasaran gitu gini. Siap-siap ya guys, terkejut nggak ya kalau ngeliat gue? Mbak Tiga. Wow. Halo. Ini gestar kita saat ini. Gestar kita. Salah satu wanita ter. Nggak usah lah, udah terbaik. Gitu. Amin. Ini namanya Listia. Gimana Lis kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Di rumah aja Listia, PSBB begini. Iya dong, dan kemana-mana nggak boleh. Benar. Oh, berarti emang benar-benar ikutin protokol kesehatan untuk di rumah aja gitu, Lis? Sangat. Ini kan masyarakat Indonesia yang baik. Pasti. Indonesia. Baru sekarang tamu kita ini
satu warga sama gue dari dulu, dari kemarin nggak pernah satu warga, baru sekarang satu. Oh iya benar. Oh iya, Satu guys. warga Tangsel ya, Le, ya. Ya, basis Tangsel guys. Tangsel Tangsel Pride. Squad. Nah, jadi emang Listia ini guys, dia mempunyai keenam atau ya kayak indie. Gue jadi ngomong indie home anjir. Indie home. Di indie. Indigo. Jadi emang ada Banyak yang nggak tahu loh kalau misalkan Listia itu punya kemampuan Indigo, termasuk gue sendiri. Gue juga nggak tahu anjir. Benar. Gue Ternyata. juga baru tahu nggak lama ini setelah Vito ngasih tahu kan kalau misalnya Listia ini Ternyata punya dia kelebihan yang jarang orang punya gitu loh. Jangan-jangan di kantor sering ketawa-tawa karena ngelihat makhluk-makhluk gitu ya. Nah, Gimana ketawa-tawa gimana ya? ada dua Gue gak kan pernah ketawa-tawa. antara kerjaan yang terlalu berat, Jangan ngadi-ngadi dong. Atau karena psikisnya kena gitu kan. terlalu berat kerjaan saya makanya dia ketawa. Terlalu berat guys, terlalu berat itu. Terlalu berat. Yang namanya manusia kan gak luput dari salah dan dosa. Wajar lah ketawa Betul. sendiri. Benar. Udah langsung aja lah, gue kepo nih lah pengen nanya. Tadi dulu gue mau kepo. Jadi bocornya dari Oh, iya, Vito nih ya. Bocoran. Iya bocornya dari kita. iya bocoran dari Vito. Jadi Karena kayak- emang tiba-tiba kita tuh- udah ada rencana pengen bahas horor Lis. Kayaknya itu Iya. seru banget. Terus kita searching siapa yang punya kemampuan ini. Padahal sebenarnya kita semuanya penakut intinya. Gitu. Enggak Dim, gue sebenarnya bisa juga. Bisa apa Ceritanya ya? gue bisa. so Nah, Udah deh jangan aneh-aneh ntar di belakang ada yang lewat kita yang kabur anjing. makanya gue mau nanya sama Listia nih kalau emang dia benar-benar Iya. bisa. nah Oke, jadi gimana? jadi awalnya nih Tapi gue kalau lu nanya lu masih berani tidur di situ sebentar malam. paling Nggak apa-apa, bareng gua- anak-anak depan sekalian jaga. Iya. Enggak, udah biasa gue. Udah biasa. Kasihan tahu. Kebanyakan Nggak, kalau emang kayak gitu sih. Enggak, kalau misalnya Listia tahu, Jangan nyebutin Lis. kalau Listia tahu, terus bener tebakan Listia berarti emang dia sini. Soalnya gue udah tahu siapa. Nah, nih Udah jadi nih kenalan kayaknya Pak. Iya. langsung aja lah kita bocornya kita dari ngobrol. bocor dari gua. Sebenarnya gue sama Listia tuh udah kenal berapa tahun ya, Lis? Berapa tahun lalu ya? Sebelum kita satu gedung lah, satu kantor. Satu ya. Udah kenal lumayan lah. Kenalnya dari mana Le? Kenalannya Dari Tinder, Le. sepupu gue juga, dekat sepupu gue juga. Gitu. Oh. Udah oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Enggak, kenapa langsung mau lanjut? Ini kan backgroundnya Kita harus tahu dulu. backgroundnya Iya. dulu. Ini background nih. Kita ngajak Kayak ngajak kemarin kan narasumber ngobrol, bintang tamu kita yang tahu narasumber yang kemarin kan background seorang YouTuber, kita jadi nanya backgroundnya dulu. Nah ini kan Nah, terus- biar orang tahu Listia tuh backgroundnya gimana. Gue juga baru kepikiran, gue mikir kan bagaimana nih nanti kita ngebahas horor, nggak cuman ngobrolin cerita doang. Jadi awal horor tuh mesti rada mesti seru nih kita ngebahasnya. Gimana gue mikir siapa ya bintang tamu ya, terus kepikiran lah gue karena emang dulu sepupu gue ini pernah cerita gitu, Listia pernah ada sesuatu di depan rumah Listia. Sepupu gue kan Wah. juga cuy, nggak kayak gue, sepupu gue mah sama kayak gue, kacrut juga. Ngomong hantu dikit cabut dia. Tapi emang kebanyakan orang ya masih banyak yang takut. Jujur gue juga masih penakut tahu. Masa sih? Oke, langsung aja nyambung lah ya. Iya. Yang Oke. pengen kita tanyain Jadi ini adalah harus serius nih ya. Oke, gue serius Oke. nih. sebenarnya jangan serius banget ntar serem nih. Jangan Iya, jangan seru. Yang serius-serius Mbak, nanti kita saya udah teriak nih. Ya, lu itu Banyak belum background kita tuh ceritain, nggak Mbak udah jelas, teriak. Masalahnya ini kita ngeteknya malam kan, jam 1 malam nih kita ngetek. Wih, serem banget. Abis itu Berarti kan mau tinggal- SOTR kan. Waduh, masih puasa dong, nggak serem jadi itu. Oke, serius. By the way, Dem. itu Serius, sejak Dem. kapan Lis punya kemampuan indigo itu? Indie apa? Indie hype? Apa lu bilang apa tadi? Oh, indigo. Indigo. Sumpah gue dengernya indie hype. Punya Sorry. kemampuan itu sejak kapan? Oh, oke. Sebenarnya buka itu baru bener-bener nyadar banget gue bener-bener bisa itu pas gue kuliah. Pas gue kuliah. Pas gue kuliah. Pas gue kuliah tahun berapa ya? Udah lah gak usah dipikirin deh. Oh, 2013 Oke. kuliah. Ntar 2013. udah berat hidup gak usah dipikirin. Terus ya udah pokoknya pas kuliah itu kayak ngerasa udah itu juga gara-gara nampak satu sosok yang bener-bener menurut gue itu sangat Belum jelas udah dan takut. real gitu. Inisial, Mukanya biasa aja. inisial yang lu lihat itu apa? Inisial Belum. penamp.
Oke, inisial yang gue lihat pertama kali jelas banget itu Miss K. Gue nyebutnya Miss K. Oke, Miss K. Aku takut sendiri. Ini baru satu nih Le, baru satu yang disebut. Iya. Itu lu pertama kali berarti. Hah gitu enggak? Hah gitu apa lu kayak? Enggak. Muka lu biasa aja. Apa lu? Ini kita bahas horor harus serius gak? Bisa gak? Iya kan maksudnya ada dua kemungkinan ada. Selalu pada dah. Biar dapat seremnya gitu. Kalau kita ketawa gak dapat seremnya nanti. Benar. Oke, harus serius. Oke, serius ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya udah, 1, 2, 3. Lanjut kan. Tadi tuh pas kuliah ya kan. Pas kuliah gue ngelihat di rumah gue sendiri gitu ya. Mungkin tadi Vita udah mention. Kebetulan sama sepupunya dia pada saat itu gitu. Sebenarnya lucu sih ceritanya. Kalau misalnya di flashback pas gue baru nyadar gue ternyata bisa itu adalah dulu kecil pas gue TK. Gue tuh kan namanya anak TK kan kalau misalnya lu mau berangkat sekolah kan pasti kan diurusin gak dipakein baju sama mak lu, dimandiin sama mak lu kan. Betul. Nah itu posisinya zaman dulu tuh gue masih ibaratnya masih ya namanya bocah kan pakai minyak telon lah, pakai nggak nyebut merek gue amat kan. Nggak masalah. Masih ibaratnya masih belum pakai seragam sekolah. Terus nyokap gue tuh ke belakang. Pakai skincare. Belum ada skincare itu. Belum. Masih zamannya minyak ini cemong tuh nggak? Muka lu tuh masih cemongnya bedak. Udah kayak cemong udah cabut tuh. Iya. Terus ya udah kayak gitu. Kebetulan nyokap gue tuh kayak ngambil apa gitu, gue lupa ke belakang ke dapur ya. Udah gue ditinggal di kamar gue sendiri. Itu tuh padahal udah jam 7 pagi ya, namanya anak TK kan mau berangkat sekolah. Terus tiba-tiba gue lagi lalala kayak gitu. Gue kan centil ya dari dulu kecil kan gue udah centil gitu. Lalala gitu. Terus tiba-tiba jadi kan kamar gue sama kamar nyokap gue sama bokap gue tuh kayak cuman dipisahin sama satu pintu gitu lah, bener-bener sebelahan dulu tuh. Jadi kayak gue tuh buka pintu udah kamar nyokap gue. Nah di sini tuh posisinya ini jendela nih, ini gue, nah ini pintu gitu. Terus gue lagi lalala, tiba-tiba kok ada yang lewat gitu, jadi nembus ke jendela gitu. Nembus tuh Le? Nah, nembus, kok cepet banget gitu. Jadi posisinya gue rada jauh, ini jendela nih gue pokoknya segini lah gitu posisinya. TK, lu tuh TK sumpah, masih inget Lis sumpah. Hah? Yang TK kan ini? Iya TK gue itu pertama kali ketika gue pas nih, jadi plot twist ceritanya. Jadi gue tuh inget lagi pas akhirnya gue bisa nyadar gue indigo itu pas gue flashback ke TK, itu start awal mula gue benar-benar bisa ngeliat sekilasan gitu. Nah pas gue cerita lagi ya. Berarti itu makhluk pertama yang lo lihat Lis di dalam hidup lo? Iya, itu 5 tahun lah ya. Itu Miss K juga? Bukan. Udah kayak gitu. Tadi dulu terus nyokap gue datang. Gue bilang, Bu itu ayah bukan? Ayah mana? Orang ayah di depan gitu. Terus gue bilang, iya tapi kok ayah cuma pakai cangcut. Waduh. Oh. Paham kan kalau sosok ternyata pas gue ingat lagi, emang sosoknya kecil, botak dan pakai cangcut. Oh, lu anjing. Tuyul gitu. Pantesan aja. Itu dari pagi ya tapi ya. Makanya pantesan aja memang gue tuh baru inget lagi. Pokoknya di umur gue segitu, bokap nyokap gue tuh sering banget kehilangan uang. Oh baru gue percaya nggak percaya. Nggak percaya. Awalnya gue nggak percaya, tapi pas gue mikir, oh ya pasan aja bokap gue tuh sering banget kehilangan uang di lemari kayak, tapi cuma kayak 5.000, 10.000 gitu, nggak langsung gede gitu. Oke. Oh mungkin itu kali ya pertama kali, cuman kan emang masih kecil kan mikirnya itu siapa, malah gue mikir kan bokap gue, tapi kok bokap gue cuma pakai cangcut ke rumah, di dalam rumah gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Bokapnya siapa ini, pakai cangcutan doang. Makanya udah gitu kenapa bokap gue nembus tembok gitu kan, makin bertanya-tanya, masih kecil gitu. Itu awal mulanya. Terus ya semenjak saat itu ya udah gue nggak terlalu sadar, gue tuh orangnya tuh cuek, jadi hal kayak gitu gue selalu mikir oh ya udah cuman mungkin gue lagi capean, mungkin pantulan cahaya gitu. Nah ya udah, terus akhirnya yang paling terparah yang gue ngerasa lihat jelas ya itu pas gue kuliah. Jadi jam 10 malam ceritanya, zaman-zamannya gue kuliah, gue tuh lagi pacaran lah sama pacar gue gitu. Oh iya. Mantan gue yang siap. Ceritanya. Ya gak apa-apa. Terus gak apa-apa, udah tahu dia. Waduh. Kayak chemistry-nya ada kental banget nih Le, lu sama Listia Le. Kenapa sih jangan cemburu gitu Terus ya udah. Jadi padahal itu masih jam 10 malam. Jadi posisinya gue lagi di ruang tamu. Jadi ruang tamu gue itu
kebuka kan pintunya. Nah kesana tuh menghadap ke luar lah intinya. Nah di luar itu tuh kayak teras gitu dan emang gue ada pohon jambu. Gue Itu posisinya masih gue area lingkungan rumah lu di pohon jambu. rumah gue di teras Oke. rumah gue. Jadi ini posisinya gue benar-benar duduk menghadap posisi gue. Nah pacar gue tuh gini, jadi dia nyampingin gue gitu. Nah gue berarti posisi tepat banget menghadap keluar dong. Nah Iya, benar. Gue tiba-tiba kebetulan mata gue minus, guys, mata gue tuh minus. Kalau lihat jauh kan otomatis buram kan. Tiba-tiba gue lagi lihat ke sana lagi ngobrol-ngobrol, Miski lewat dan itu bener-bener kayak doi lewat lambat banget gitu kayak slow mo gitu ya? Slow motion banget gitu kan. ya dan saat itu sih emang gue akuin kayak apa ya, dia pakai baju putih panjang, bener-bener panjang tapi kayak nyeret, bener-bener nyeret. Itu orang yang cerita bener-bener nyeret tuh bener-bener nyeret. Enggak, terlalu. Miring gini. Berarti dia enggak posisinya enggak di atas tapi di tanah gitu, maksudnya nyeret tanah gitu. Iya, nyeret tanah. Entah gaun, entah apa, dia nyeret tanah. Dan biasa kan kalau orang-orang gue undur diri. kan. Lah ini masih apa? Masalahnya Listia ngomongnya Miss K ini kan. Ngomong Miss K Direct deh, lewat gue sumpah gue pengen slow banget, Le. Udah kayak ketoprak lewat. Makanya lu jangan pakai background. Biar gak kelihatan. Gantilah background apa? Kagak Lis, mendingan gini. Kalau itu kan ntar lu tahu, ntar belakang gue ada cabut gue beneran. Oke. Lis, gue selalu penasaran sama orang yang punya kemampuan ini kan. Apa namanya, sosok yang tadi lu lihat itu wujudnya itu beneran wujud, misalnya nih kayak gue ngeliat lu sekarang atau gue ngeliat kita sekarang kan ada nih wujudnya jelas, mukanya kelihatan, hidungnya kelihatan, matanya kelihatan, rambutnya pun kelihatan. Nah kalau itu tuh wujud dari atas sampai bawahnya tuh beneran jelas, terpampang jelas lu lihat real 100% atau cuma kayak ya dari atas sampai perut atau dari perut ke bawah gitu, itu gimana? Oke, sebenarnya tergantung sih, itu jujur suka-suka mereka. Anjing. Ngeri banget Bim, suka-suka mereka suka kita nggak suka gitu masalahnya bro. Aku juga nggak mau kan sebenarnya ngeliat mereka kan nyebelin gitu. Kadang gue juga suka ngerasa sebel sendiri sih kalau emang mereka yang pengen nampakin diri tuh jelas gitu. Kalau yang gue lihat kayak Miss K itu jarang banget jelas sih dari segi muka. Tapi emang mereka jelas dari entah rambutnya pendek, entah rambut yang berantakan. Dan jangan salah, Miss K itu macem-macem guys. Gak hanya cuma rambut panjang gitu ya. Enggak, maksudnya macam-macamnya ini segi dandanannya, rambutnya atau mukanya gitu, Lis? Iya benar, dari segi dandanannya. Oh, segi dandanannya. Iya. Kalau mungkin kan yang kita tahu gitu ya, dari film-film biasa kan rambutnya panjang gitu kan, pakai gaun putih gitu kan. Enggak semuanya kayak gitu. Iya. Bener rambutnya kayak bob, berantakan, rambutnya di model-modelin cuman sebahu gitu ada. Serius ada. Anjir. Dan ada yang ada yang tinggi. Masa kini gitu tuh yang baru dong berarti maksudnya baru diterima, di-apply, dia nge-apply baru diterima jadi Miss K gitu maksud gua gitu loh. Kenapa jadi ada yang apa diterima jadi terakhir Miss lu bilang? Hah? Tadi terakhir lu bilang sebelum kita ngomong ada yang kayak gimana? Ada yang macam-macam. Kayak ada si Miss K itu bentuknya juga nggak cuma yang kita tahu, nggak cuma rambut panjang dan bergaun putih panjang, tapi dia juga ada rambut pendek, sebahu, rambutnya berantakan, itu macam-macam. Ibaratnya tergantung pertama kali entah mungkin dia meninggal atau apa sih. Kalau yang dicepol ada nggak rambutnya? Jangan bercandain lu. Ngeledek, belum aja. Ada. Tuh nggak ada Le. Cepol iya. Itu mah Miss P itu. Itu lontong. Berarti ya ngomongin lontong aja ya. Nah, berarti yang tadi juga sih. Iya benar. Nah, berarti yang tadi lu bilang itu si Miss K itu dia macam-macam bentuknya, berarti kalau sebagai kita orang awam dia menampakkan itu sesuai dia pas lagi meninggal. Atau dia bisa merubah wujudnya dia sendiri semaunya dia. Iya sih, cuma paling berubahnya kayak contoh, kayak misalnya, kayak dia meninggal dalam keadaan mungkin dia gila gitu, rambutnya berantakan atau mungkin dia kecelakaan atau apa. Tapi sebenarnya aslinya doi cantik gitu, rambutnya panjang segini gitu. Nah bisa jadi kalau misalnya dia lagi jahil, ya bisa jadi dia menampakkan sosok dia yang memang cantik.
Tapi kalau dia lagi pengennya jahil dalam tanda kutip yang emang jahil pengen nakut-nakutin, ya udah. Tiba-tiba dingin ya. Takut gue. Enggak, Gue kayaknya gak kuat. Tiba-tiba dingin Lanjut anjing. episode berarti selanjutnya gue gak kuat. kayak nggak jauh kayak di film-film gitu kali ya, maksudnya ketika dia mau menampakkan wajahnya dia bener, gue tuh dulunya cantik gitu loh, maksudnya mau ngegangguin orang-orang yang lewat atau dia mau balas dendam lah istilah kata atau gimana. Tapi ketika dia udah, maksudnya ketika dia jadi cantik itu ada batas waktunya gak sih? Akhirnya dia batas waktu aja. Maksudnya bakal dia nunjukin lagi ke wujud aslinya dia yang serem itu. Iya. Ibarat intinya dari segala itu suka-suka mereka. Ya kayak kita juga suka-suka kita. Bener sih, Su. Suka-suka mereka. Kadang ya mereka mau nampakin diri mereka cantik gitu, kadang mereka nggak mau nampakin diri mereka cantik tapi mereka pengen nakut-nakutin, udah mereka dengan sosok kayak gitu. Tapi suara anak kecil depan rumah lu kan, Su? Bener Tiba-tiba ada teriak, Le. Kan gak lucu, Le. Iya. Nggak, ini memang banyak anak kecil depan rumah gua. Oke. Anak kecil ya, guys. Ini suara anak kecil di depan rumahnya Irfan. Guys, itu mukanya udah panik banget, guys. Iya, makanya itu. Gue saking Itu dia. mendengarnya gitu loh. Makanya dia gak berani nanya, Lis. Takut dia. Nah, tadi kan lu bilang Ya dulu, Su. ya, Gue mau nanya ntar dulu. tadi kan lu bilang awal mula lu bisa melihat itu nggak sengaja pas mau 5 tahun ya? Apa kelas 5 Yap. SD sih? Ya 5 tahun berarti TK kan. Mereka, Nah terus tadi lu lanjut ceritanya lagi itu ketika lu udah pacaran dan kuliah. Dalam rentan waktu dari lu TK sampai kuliah itu apakah lu juga pernah merasakan hal aneh atau ngelihat yang aneh-aneh juga? Atau emang itu nggak ada? Maksudnya baru diliatin lagi tuh pas kuliah itu. Agak. Oke, sebenarnya dalam kurun waktu itu ya lumayan sering tapi kayak cuman sekelibas gitu, nggak pernah sejelas yang pas kuliah gitu. Kayak rentan waktu kayak gue umur masih SD gitu, itu gue juga pernah. Jadi kan dulu cerita dikit kayak gue tuh nggak boleh keluar sama nyokap gue, masa bukan emang jarang main lah gitu. Terus karena kayak di rumah gue tuh ada pohon kecapi gede banget. Gue tuh cuma bisa kayak ngelihat dari pagar, ngeliatin ya ampun enak banget ya teman-teman gue pada main gitu sampai maghrib, sampai jam 5 gitu. Nah pas jam 5 sore gue tuh nyokap gue udah bilang kan gue dipanggil Tia ya, Tia masuk gitu maghrib awas nanti ada ini ada anu gitu. Gue masih kekeh gitu ngeliatin, soalnya gue tuh ngeliat anak-anak kecil di lingkungan gue tuh masih ada ini ngambilin kecapi sampai naik ke atas pohonnya gitu. Terus gue kayak penasaran apa rasanya gitu kan, namanya anak kecil kan. Yaudah akhirnya mereka turun satu-satu. Terus gue bilang wah udah mau makin maghrib nih gitu kan. Nyokap gue udah ngomong ayo masuk. Tapi gue masih kayak kok ngeliat. Terus gue tiba-tiba tuh gue baru ingat gitu. Gue baru ingat pas gue kuliah itu. Kayak gue flashback kok. Pas saat itu kok gue ngeliat ada satu anak kecil pakai baju putih, rambutnya panjang. Terus gue gini, itu kok dia, gue sempet ngomong gini pas SD kelas 4 jadi kan ingatannya kan udah mulai oke lah ya, ingat sampai sekarang. Oh dia nggak turun, gue bilang kayak gitu. Ternyata ya bukan anak kecil gitu, sosok lain. Soalnya kalau emang lu kalau misalnya anak kecil itu, dia tuh nggak bisa bedain mana manusia, mana yang bukan manusia. Tapi tuh anak kecil dandanannya anak kecil Indo atau lebih ke Belanda? Gue sih nggak jelas ya, karena ingatan gue nggak terlalu jelas. Cuman pokoknya gue lihatnya dia duduk di pohon kecapi, terus dia goyang-goyang gini kakinya sambil kayak gitu loh. Terus cuman yang bajunya putih kayak baju dress putih gitu loh, anak kecil. Sama rambutnya ada panjang hitam. Soalnya gue ngeliatnya dia nyamping gitu. Tuh jangan mulai tuh. Mah. Ada kecil loh kayak gitu ntar datang loh. Yes, kalau ke Asu. Tolong yang mendengar di sini, itu yang nyanyi Irfan tadi. Rumahnya di Depok, langsung aja samperin. Enggak, itu di film apa sih? Apa sih film apa di bioskop tuh yang lagunya kayak gitu? Apa namanya? The Raid. Bukan. Danur. Apa sih? Danur kan ya. Kalau film Indonesia serem. Itu pasti gua. Sombong banget. Enggak, yang horor pasti ke bawa pulang, Lis.
tiba-tiba ngikut, mendingan kagak. Kalau di luar negeri kan jauh, dia nggak mungkin naik pesawat. Nggak ada kayak gitu, nggak ada kayak gitu. Ada istilahnya. Positif thinking kayak gitu. Positif thinking By the way, gue kepo dah. Okay. Apa namanya? Nyambung sama pertanyaan Irfan tadi sih, kan dari rentan waktu lo TK sampai lo kuliah, katanya kan lo baru bisa baru ngerasa ngelihat lagi tuh pas kuliah itu kan. Nah, terus makhluk-makhluk mereka yang pernah lo lihat itu apa aja sih bentuknya, sosoknya gitu? Macem-macem, dan gue ngerasa banyak macem-macem tuh, lebih dari satu. Macem-macem sih. Awalnya sebenarnya jujur gue kayak nggak terima gitu loh, gue masih nggak percaya kalau gue bisa ternyata. Terus pas kuliah gue ngerasa shock. Terus jujur nih kalau misalnya gue cerita sih, pas semenjak yang ngeliat Miski di rumah itu tuh gue makin sering lihat, makin intens gitu. Nah semenjak saat itu jadi macem-macem tuh banyak. Jadi mulai malah makin keasah tuh ya setelah ngeliat itu. Iya, padahal gue nggak minta gue diasah gitu loh, kayak tiba-tiba jadi kayak makin sering gitu, makin jelas, makin sering dan makin jelas lebih tepatnya. Terus udah habis Miski, kayak pernah juga kayak lontong, itu yang paling menurut gue paling gak suka. Jujur gue gak suka sama sosok itu. Masa kalau sosok yang lain, ya gue juga gak suka sih, cuman gue paling gak suka sosok itu karena yang kebanyakan gue lihat hancur guys. Terus jadi gue punya pertanyaan buat lo. Tadi lo berarti hancur, matanya sampai keluar gitu. Jadi perjelas hancur, Dan ada yang bersih, ada yang bajunya dia bersih, ada yang kotor, itu gue gak suka. Nah, tapi tahu nggak tuh kenapa dia kadang muncul bersih, kadang muncul kotor? Apakah emang karena imannya dia baik atau dia sebelumnya? Ya kali maksudnya kalau dia baik, ya udah dia bersih putih gitu. Enggak. Sebenarnya itu masih misteri sih. Mungkin balik lagi ke pas dia meninggalnya gitu. Tapi kebanyakan apa namanya? Dan ada yang tinggi, ada yang pendek. Juga. Ada. Enggak, yang tinggi itu si lontongnya. Iya, masa rumahnya tinggi, Enggak, maksudnya kan sejauh ini yang kita tahu yang tinggi itu Mr. G. Mr. G. Berarti si lontong ini juga. Berarti lontong ini juga bisa tinggi se Mr. G gitu. Enggak, itu tergantung doi. Memang pada dasar. Udah tengok ke belakang tuh. Asu bangsat emang itu dikulik-kulik terus gitu loh. Jadi deg-degan gue. Kasian banget sih. Tapi bener kepo gue juga. Ya. Itu tergantung, ibaratnya tergantung lu sama Vito sama Dimas, Irfan, Vito tingginya kan beda. Ya. Ya itu kayak gitu. Oh, berarti dia mewujudkan aslinya dia tuh kayak gimana semana. Tapi pas dia melihat menampakkan dirinya ke lu nih, itu dia maksudnya cuma diem terus ngeliatin lu aja tanpa, maksudnya udah fokus aja ngeliatin lu nih, terus tiba-tiba hilang kah atau gimana itu? Pengalaman lu gimana? Ada cerita lagi kalau yang gue ketemu si lontong pertama kali. Terus kalau misalnya nah kalau yang lontong sebenarnya ini gue tekanin dari awal karena nggak semua orang percaya ya sama hal kayak gini. Gue juga ada sih, gue nggak ngada-ngada. Ini berdasarkan pengalaman gue. Awalnya juga gue sangat ngedefend, gue nggak mau kayak gini. Tapi yang gimana lagi gitu. Jadi pertama kali gue ngeliat si lontong, itu tuh awalnya setelah gue ngeliat Miski, kok gue makin sering dan makin jelas ngeliat yang lain. Akhirnya gue datanglah ke saudara gue yang kebetulan dia juga memang ibaratnya udah expert banget lah gitu. Udah akhirnya gue dikasih tahu, oke ternyata memang kamu pas dicek segala macam gitu, oh ya udah emang kamu tuh emang punya gitu keturunan ternyata dan lain-lain gitu. Keturunan dan lain, ya udah akhirnya gue dites, anjir ada tesnya guys, jangan salah. UN. Berarti ada sertifikasinya nih. Kalau ada mah gue mau minta, enggak deh. Iya, jadi gue kayak dites, gue disuruh duduk bareng sama dia gitu, menghadap-hadapan. Prosesnya ya, ini cerita singkatnya. Ya udah gue suruh pejamkan mata gue, terus gue bacaan gitu, baca Al-Fatihah segala macam. Terus dia bilang gitu, gue dengar posisinya gue dengar dia ngomong apa, tapi gue kayak keluar dari raga gue pada saat itu. Lu keluar dari badan lu berarti? Iya,
ini percaya nggak percaya ya kayak. Terus ya udah abis kayak gitu dia cuma bilang coba Tia sekarang kamu ke rumah. Posisinya gue lagi nggak di rumah pada saat itu. Posisi gue lagi nggak di rumah. Coba kamu Tia ke rumah, lihat di rumah kamu ada apa. Karena om gue itu penasaran. Soalnya di rumah gue lumayan banyak ternyata. Lumayan banyak. Dan macam-macam, gak cuma miske gitu. Ya udah coba kamu ke rumah, kamu lihat ada yang ganggu atau nggak di rumah. Ya udah gue kayak nurut aja. Gue beneran ke rumah guys. Ini bener-bener kayak lu tahu film Insidious apa Conjuring gak sih yang katanya ini berarti lu bisa dibilang itu astral projection gak sih? Iya. Itu. Sorry gue potong ya. Nah, itu posisi rumah saudara lu di daerah mana? Jauh nggak dari rumah? Lumayan. Ya 500 meteran lah. Tapi lu sadar lu jalan dari rumah saudara lu ke rumah gitu? Gue posisinya raga gue masih ada di rumah saudara gue. Maksudnya badan gue masih. Proses jalannya gue nggak jalan. Tiba-tiba lu ada di rumah aja? Di rumah gue. Gitu. Nah posisinya gue pikir ini gue kenapa gitu kan? Gue masih nggak sadar. Nah itu tuh suasananya bener-bener yang kayak Conjuring apa Insidious yang nenek-nenek tuh masuk ke dalam dimensi lain. Itu gelap guys, bener-bener gelap. Oh iya. Gue ngeliat bokap nyokap gue lagi tidur. Oke. Lanjut. Gue ngeliat bokap nyokap gue lagi tidur, terus posisi tempat tidur gue sama, posisi skincare gue semuanya sama. Ya gue bener-bener masuk ke dalam rumah gue, cuman ibaratnya yang rumah gue kan ada lampu dong pasti gitu. Itu kan enggak gitu. Bener-bener literally sama banget kayak yang Insidious apa Conjuring sih yang nenek-nenek itu masuk gitu. Iya, Insidious kalau nggak benar. Insidious. Terus akhirnya ya udah gue ke belakang rumah gue ke dapur. Gue bener-bener ngelilingi rumah gue. Oh my god, ini kok suasananya kok gelap banget gitu. Terus akhirnya gue ke belakang rumah gue dapur, di situ ada 3 sosok ternyata. Ada 3 sosok ternyata. Anak kecil, lontong dan juga Misty gitu. Wait. Satu area tuh, tolong dicatat ya teman-teman, satu area. Masih satu area di dapur nih. Satu dapur. Nggak tahu tiba-tiba pas gue datang kok mereka ngejegrek gitu loh bertiga gitu. Ngapain gitu, nunggu gue apa gimana gitu kan kasarnya. Ya udah di situ. Mereka diem aja, Li. Mereka 2 yang gerak di situ. Geraknya gimana geraknya tuh? Goyang enggak lah. Nonton gerak gimana nih, main tinju. Tahu geraknya gimana, udah aja gerak. Boleh dipraktekin. Kali dia lagi asik lagi nih, Le. Bercanda, Le. Ngeledekin. Canda. Belum. Jangan deh ah. Terus enggak sumpah. Hah? Lu balik lagi. Lu nih baru area dapur nih. Yang lu ekspor area dapur doang, Red. Apa? Iya, gue ke area dapur karena memang kebetulan nggak tahu gue kayak refleks aja gitu, gue ngeliling rumah gue. Nah sampailah ke dapur gue, ya udah gue ada tiga sosok itu. Nah first time itu ya gue ngeliat si lontong ini aksinya sangat hancur mukanya, tapi untungnya bajunya doi bersih. Cuman yang gue sangat takutkan dia doang yang berani natap. Gue bener-bener kayak gini posisinya pada saat itu. Wait, 5 jengkal. 5 jengkal. Pusing Le, lu bayangin Le nih. Gue gak tahu. Gak usah. One-on-one Le, langsung Le. Takut gue. Iya kayak gitu guys. Itu pertama kali, makanya gue semenjak saat itu bukan rada ya, nggak suka paling nggak suka sama si lontong. Tapi akhirnya itu lu temuin gak sosok yang jahat atau usil di rumah lu? Iya. Dan gue tadinya tuh disuruh narik itu, bawa dia keluar dari rumah gue. Tapi gue susah banget karena emang sosok yang di rumah gue ini dia ibaratnya ini loh kayak udah suka dan udah lama di situ ya? Iya kayak udah lama dan dia suka berada di sini gitu. Jadi kayak gue udah ada butuh beberapa hari untuk bisa narik dia, ngebujuk dia keluar dari sini, dan itu gue nggak lakuin sampai sekarang. Jadi kayak sekali 2 kali gue udah nyerah, serah lu gitu. Ya udah sampai sekarang. Gitu. Cuman bujuk ke lontong. Bukan lontong. Yang jahat beda lagi. Yang jahat merasakan beda. Itu juga maksudnya yang di rumah. Enggak sih. Ada yang aneh atau apa? Mereka biasa aja nggak ngerasain apa-apa. Sebenarnya mungkin mereka ngerasain, tapi nyokap bokap gue, pokoknya keluarga-keluarga di rumah tuh emang nggak semuanya punya yang misalnya kayak gue gitu. Jadi ya udah kayak mereka apaan sih tikus gitu, misalnya ada yang krempeng gitu, ada yang
jalan atau siapa gitu, ya udah apaan sih tikus, apaan sih apa gitu doang. Kalau gue ya ke positif banget lah ya. Beneran ada tikus sama gue banyak, gimana gue kelenteng tikus gitu jadinya. Nggak mau gue jadi nggak serem dong, Le. Nggak mau gue cari tahu juga, tidur gue mendingan. jangan cari tahu lah. Lis, tapi kan lu bilang itu turunan dari keluarga kan. Berarti bokap nyokap lu salah satunya ada yang punya kemampuan itu juga? Ya katanya sih dari bokap, tapi bokap gue nggak bisa, nyokap gue nggak bisa, kakak gue nggak bisa. Nah setahu gue nih kalau orang-orang yang misalnya kayak lo gini, Lis, itu nggak mungkin datang dari dirinya dia sendiri, pasti ada yang nurunin. Nah makanya tadi pas lo awal kan taunya cuman kayak bisa ngeliat, ternyata dari ditanya dari om lo itu, lo ada turunan. Kalau gitu emang gue yakin sih pasti banyak orang yang kayak gitu. Jadi nggak mungkin dia datang dari dirinya sendiri. Karena kalau datang dari dirinya dia sendiri tuh harus kayak dibukain dulu, apa sih namanya ya, mata batinnya dulu nih. Dan itu banyak orang yang nggak siap. Dan lu tuh harus benar-benar siap ketika mata batin lu dibuka. Soalnya itu nggak bisa ditutup lagi. Kalau dia datangnya turunan dari keluarga atau dari mana, itu ya emang kebuka sendiri. Dan kita pun mau nggak mau harus maksudnya kayak ya lu harus siap nggak siap gitu loh. Iya. Jadi lebih menerima sih jatuhnya kalau kayak gitu. Mau nggak mau gitu. Sebenarnya banyak juga sih yang kayak belajar juga kan, orang-orang yang mungkin dia penasaran sama hal kayak gitu, akhirnya dia emang mungkin nggak punya terus dia belajar, itu ada. Bahkan yang kayak gue pun kalaupun misalnya gue mau belajar, maksudnya belajar untuk mengetahui lebih dalam, itu juga bisa gitu. Ada pembelajarannya guys gitu, ada prosesnya. Oh itu ada, Lis? Ada. Cuman bener gak sih kayak Lis. Puasa muti gak, Lis? Puasa muti itu ngapain? Hah? Enggak sih, gue gak sampai kayak gitu. Oh gak nyampe ya? Puasa muti itu ngapain sih? Tapi baca sampai. Iya, dulu gue sempet pas zaman kuliah dikasih bacaan gitu, tapi gue gak tahu itu beneran bisa apa enggak. Ayo lo, dibuka lo mata hati. Alhamdulillah enggak. Ya. Mata hati kan beda. Mata hati beda. Oh iya benar. Mata hati gak apa-apa deh, jangan yang aneh-aneh. Cuman macam-macam tempat kayak lu kalau mau belajar, misalkan nih kayak gue mention tuh tempat di Jawa Barat situ, lu mau belajar ke sana gitu. Maksudnya ya lu bisa ibaratnya ngelawan mereka yang bener-bener kayak, soalnya gue dulu punya teman juga kayak gitu. Dia tuh bisa kayak ngebantuin orang yang emang kesurupan gitu loh. Jadi kesurupannya kayak ngelupain diri sendiri, mau bunuh diri gitu-gitu loh. Sebenarnya ya gue mau cerita sedikit ya, sharing aja nih. Sebenarnya teman-teman yang mungkin teman-teman tahu, kebanyakan anak-anak indigo ya udah cuma bisa ngelihat setan gitu. Tapi sebenarnya indigo itu ada levelnya, ada jenisnya loh guys. Serius, itu banyak. Ya, ada jenisnya. Ini gue sharing ya, kayak ada indigo yang memang, contoh gue pribadi, gue bisa ini sharing, kayak gue bisa lihat setan, gue bisa, sebenarnya sih nggak boleh ya gue ceritain, tapi ini sekedar contoh aja ya gitu biar kalian. Ada yang bisa sampai baca, kata kan ada yang bisa sampai baca pikiran, ya nggak sih? Sampai bisa ngelihat masa depan, ngelihat masa lalu gitu, terus mengobati orang sakit, terus bisa jadi mediasi itu kayak sejenis kesurupan kayak gitu. Macam-macam. Ada yang misalnya indigonya cuman bisa ngelihat masa depan, masa lalu, sama baca pikiran ada, tapi dia nggak bisa ngelihat setan, itu ada. Kayak gitu. Ya, ada yang kan ada juga lu tahu kan tarot. Tahu. Ya, ada juga yang mungkin ya itu kan tarot salah satunya bisa ngelihat masa lalu sama masa depan tapi melalui kartu. Bukan. Kalian membaca dari dulu tuh gue SD sempet gue tarot. Gue belinya bareng Citos, Ciki. Tarot. Jadi bercandain, Le. Biar asli ini jangan bercandain. Biar lemes dikit, biar lu lemes dikit. Gak tahu. Dia tuh mencoba menghibur dirinya sendiri. Iya. Lis. Tapi lu pernah sampai bisa pecah raga gitu nggak, Lis? Pecah raga tuh maksudnya mediasi? Ya kayak salah satunya yang kayak tadi sih, yang lu suruh diam di depan wak lu itu, terus lu raga lu keluar jalan gitu. Itu tadi dia cerita tuh. Itu kan tadi kan karena dimediasi sama itunya kan, saudaranya. Maksudnya kalau sendiri gitu, kalau sendiri gitu bisa nggak? Akhir-akhir ini semenjak misalnya om gua karena bukan ngajarin sih, dia kasih tahu
gimana cara ngekontrolnya, gimana cara ibaratnya maintainnya itu gitu, develop gitu yang buat apa lu punya. Itu gue suka visit kemana kek gitu. Gabutnya. Mendukung nih buat kondisi PSBB gini nih. Jalan-jalannya gratis Listia nih. Pas banget. Tapi gak enak. Soalnya gak usah pakai ongkos anjir. Soalnya gue beberapa kali pernah kenal sama orang yang bisa, dia bilang itu ya itu mau Pencaraga dulu atau Rogosukmo, gue kurang ngerti bahasanya, dia bilang intinya dia mau ke Pantai Selatan, tapi dia tetap di rumah. Raganya dia yang jalan itu bisa sampai pecah 3 gitu loh. Wow. Setahu gue, ya gue nggak tahu ya sampai sehebat apa dia bilang gitu. Gue percaya nggak percaya, cuman ya kalau misalnya dia emang bisa ya udahlah gitu kan. Kayak ada yang kayak gitu. Ada ya berarti yang kayak gitu ya. Yang gue bilang tadi indigo tuh kalau lu sendiri nih, kalau lu sendiri masuk ke jenis apa? Kalau boleh tahu, jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi gue jenis bercabang dong Anda. Bercanda nih dia. Bercanda nih. Jadi sejauh ini sih gue nggak tahu ya, gue juga masih dalam proses belajar dan ya udah nge-maintain ini semua mengkontrol semuanya. Sejauh ini yang gue tahu ya kesehatan gue udah sering, terus kadang nggak tahu gue kayak dikasih tahu isi hati dan pikiran orang gitu. Terus pernah gue dikasih juga gambaran masa depan sama salib. Terus pecah raga itu gue nggak tahu kenapa gue beberapa kali sempat lakuin. Lumayan sering sih semenjak gue ketemu om gue dan yang gue bilang gue banyak dikasih tahu sama dia. Terus sama gue biasanya suka bantuin temen gue yang memang kayak bisa tidur, ketempelan gitu-gitu. Nah, BTW nyambung sama apa nih? Kayaknya kita kepikiran itu. Siapa anjir kok gue gak kepikiran siapa ketempelan. Blandim. Gak tahu sih sama apa enggak ya, maksud gue nyinggung tadi obrolan lo yang tadi. Nah sebelum kita on cam ini kan tadi lo bilang baru aja nolongin teman lo kan. Itu boleh dikasih tahu kan? Sharing maksudnya dibantuin dalam hal. Oke, jadi nggak tahu sih ini kadang kayak punya kemampuan kayak gini tuh suka kayak di luar di bawah alam sadar lu gitu. Kayak misalnya contoh gue nggak lagi pengen lihat, gue lagi nggak pengen ke alam lain atau apa, tiba-tiba ada yang lewat atau apa. Kayak misalnya contoh doang ya, gue lagi nonton TV. Contoh ya Liz, contoh. Ya contoh, gue lagi sama kalian nih, terus tiba-tiba di samping depan, ada something gitu, di sampingnya itu ada apa gitu, itu cara yang gue nggak sadar gitu. Nah tadi tuh ceritanya. Aku tengok kanan kiri. Ceritanya, gue jadi pengen ketawa dulu nih. Ya jadi ceritanya temen gue itu cerita gitu di Instagram. Kayak dia beberapa kali kayak dapat mimpi buruk kayak mimpi buruk berkali-kali. Kayak lu mimpi nih, misalnya lu didatengin atau lu ngelihat Miss K atau lu ngelihat Mr. G gitu. Lu bangun. Kan berharap biasanya kalau mimpi bangun ya udah nggak mimpi itu lagi kan. Nah dia tidur lagi mimpi itu lagi gitu. Dan itu sampai 2 harian katanya kayak gitu. Itu padahal dia cuman nge-explain di IG story, dia nggak foto nggak apa. Terus gue nggak tahu gue kok tiba-tiba refleks. Gue panggil misalnya Mawar gitu. Kamu habis dari mana? Gue bilang kayak gitu. Nah kadang kayak gitu tuh gue suka, padahal gue nggak minta gue ngelihat atau apa ya, tiba-tiba dikasih gambaran aja. Ada sosok gede, ada sosok hitam di kamar dia gitu. Jadi itu bukan mimpi, memang dia diganggu gitu. Padahal lu belum tahu kondisi kamar dia kayak gimana, bentuk kamarnya kayak gimana gitu. Maksud gue, lu belum pernah datang langsung ke kamarnya dia gitu. Belum. Tapi lu udah ada gambarannya gitu. Sering kali kayak gitu, kayak kadang gue kadang gini ya, kalau misalnya beratnya jadi kita yang para indigo, nggak semua orang yang gue bilang di awal, semua orang percaya gitu sama hal kayak gini gitu. Jadi kadang mau bermaksud untuk nolong, tapi ya udah gitu, mungkin takutnya dia nggak percaya, ya udah gitu, ya udah gue biarin aja gitu. Kadang suka ngerasa berarti tadi lu diemin aja tuh teman lu, nggak apa lu dari situ lu pantau terus lu bantu dia buat bersihin kamarnya? Akhirnya dia langsung WhatsApp gue. Langsung japri. Dia langsung WhatsApp gue, kenapa Lis, ada apa gitu. Terus ya udah tadi kayak dia nanya, iya sosoknya kayak gini kayak Mr. G
Terus gue bilang sosoknya hitam gede ya. Gue bilang, iya serba hitam semuanya dari ujung pas ujung kaki. Tapi gue belum ini lagi sih. Kayaknya emang gak tahu tiba-tiba soalnya pas belum di WhatsApp gue kebayang posisi kamarnya dia. Terus di pojokan kita emang ada sosok gede gitu dan gitu. Cuman kayak gitu berarti baik dong, maksud gue ya bukan lu yang mencari kan, lu membantu juga gitu kan. Cerita terakhir yang gue dapat ya kan dari narasumber gue ya kan, lu bisa maksudnya orang yang tidur gelisah tiba-tiba lu bisa, maksudnya itu lu pas lu tahu ada apa, maksud gue itu bener-bener apa di bawah sadar lu juga, atau emang lu bisa udah yang ini gue udah bisa ngontrol nih gitu, jadi kayak lu pikirlah minta tolong lah jangan diganggu gitu. Atau gue narasumber gue ini emang kadang ditaksir sama yang gituan gitu loh, setau gue narasumber gue kemarin. Iya kayak gue tahu deh narasumber lu di mana. Iya, yang gue bilang tadi kadang gue refleks, kadang gue memang sudah ngira gitu, atau kadang gue suka dikasih gambaran gitu sekilas, makanya gue suka bantu. Case-nya ini adalah jadi kayak emang sebelumnya kita ngelewatin tempat yang memang kayak rimbun banget banyak pohonnya gitu. Gue emang di bawahnya tuh ada mobil, padahal terang, maksudnya nggak tahu remang-remang banget lah gitu. Di bawah pohon itu ada mobil gitu, gue inget banget. Nah mata yang gue bilang tadi, mata gue kan minus ya, jadi kalau ngeliat sesuatu yang rada jauh itu pasti ngeblur. Cuman gue ngeliat di dalam mobil itu ada sosok cewek gitu, sosok cewek yang lumayan menyeramkan lah, dia rambutnya acak-acak, terus dia ngeliatin gue melotot, matanya merah gitu. Terus ya udah kayak gitu. Sabar Fit, sabar. Kulkas gue kelilipan kali itu, dia kelilipan. Kulkas gue bunyi, kaget gue. Ya udah kayak gitu, gue pribadi ngerasa gelisah, kayaknya memang ini sosok membawa perasaan dia cukup punya energi yang jahil gitu, yang mau ngebuat orang yang bisa, terutama kayak gue yang bisa ngeliat dia tuh kayak ngerasa terganggu, ngerasa gelisah, ngerasa nggak enak gitu dengan keberadaannya dia gitu. Dan gue paling gak suka tuh yang jahil kayak gitu kan gak enak ya buat kita kan kayak aduh kenapa sih nggak bisa tidur, gelisah, gue pengennya tidur nyenyak, gue pengennya santuy gitu, kok jadi kayak gini gitu. Ya udah, kebetulan karena mungkin bukan nggak bisa ya, mungkin dia nggak berhasil ngeganggu gue, akhirnya ngeganggu ini gitu, misalnya temen gue atau narasumber si Vito ini gitu, ngegangguin si narasumber Vito. Doi katanya nggak bisa tidur, terus gue liatin emang kok tatapannya kosong gitu kan, diem aja nih orang gitu, kenapa, gue bilang kayak kok nggak tidur gitu, iya nggak tidur gitu ya, pokoknya aneh lah, dia juga kayak celinguk gitu, aneh banget gitu. Sampai sekarang masih aneh sih narasumber gue. Sampai sekarang masih aneh sih, tapi kemarin emang lebih aneh, dia tambah aneh gitu kayak gitu. Terus ya udah akhirnya gue refleks kayak ya gue cuman nempelin jari gue ke jidatnya dia gitu, nggak tahu, kayak gue refleks aja tak gitu. Udah gue tinggal tidur, katanya habis itu dia tidur. Waduh, berarti refleks ya, maksudnya yang maksudnya berarti melakukan iya, itu juga kayak tindakan-tindakan yang lo lakukan untuk membantu orang itu sebenarnya refleks, bukan dipelajari. Gue sebenarnya sejauh ini kalau boleh jujur gue nggak mempelajari lebih dalam. Gue cuman kemarin tuh terakhir kali sama om gue tuh kayak cuman ketemu dia, karena kan dia kebetulan rumahnya sebenarnya jauh kan. Kemarin tuh dia datang ke Jakarta kayak cuman lagi visit aja gitu. Terus jauh, jadi kayak jarang untuk belajar. Dan kayak gue nggak pernah pelajari, tapi ya kayak mungkin sekeliling gue mendukung gitu, vibes-nya ada aja gitu ya, entah makhluk-makhluk, entah kejadian-kejadian gitu. Jadi ya kayak ya udah tiba-tiba ternyata gue kayak menebak-nebak sendiri, gue bisa ya ternyata gitu, misalnya ngebantuin orang, gue bisa ya ternyata mediasi, gue bisa ya ternyata ke dimensi lain gitu. Gitu. Kalau versi gue sih kayak gitu, tapi ada juga balik lagi yang gue bilang, ada yang mempelajari kayak awalnya memang dia bisa ngeliat masa depan, dia bisa ngeliat masa lalu, terus dia pelajari dan dia pakai tarot, itu bisa gitu. Lumayan. Gak apa-apa sih, gak masalah. Tapi jujur gue hampir sama kayak narasumber lu itu loh. Jadi gue kalau malam itu emang susah tidur. Gue bahkan setiap malam bisa ketindihan. Jadi rep-repan ya? Iya, rep-repan. Rasanya rep-repan ya? Rep-repan itu ya, ketindihan itu kayak lu ngerasa ya lu di sekeliling lu tuh ada yang lain gitu. Cuman
dalam bahasa medisnya rep-repan itu juga ada. Jadi itu masih belum pasti antara itu emang gaib atau emang penyakit gitu kan. Cuman yang psikologis emang yang gue rasain itu ya rep-repan gitu. Ketika gue emang ya udahlah gue biarin rep-repan, ya udah gue diem aja gitu. Kayak gue diem aja itu kan, kayak mau ngomong itu susah dim gitu, susah Lis. Terus ketika emang gue lagi pas lagi gue udah mau merem, ini udah mau mulai rep-repan, ya udah akhirnya gue lawan, gue bangun terus hilang lagi. Terus kayak harus baca bismillah gitu kan, sama istighfar gitu, baru ntar bisa tidur pulas kayak gitu. Gue hampir setiap malam kayak gitu. Serius hampir tiap malam? Hampir. Lu tidur di ruangan yang lu ini sekarang ya? Iya. Coba. Mampus lu tuh. Mampus. Gak apa-apa.